Shalom anak-anak, apa kabar? Miss berharap anak-anak dan keluarga tetap dalam keadaan yang sehat, kuat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Anak-anak, kembali lagi kita belajar agama dan kita masih di pembelajaran 13 dan masih bersama Miss Lina. Namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa, nanti Miss Lina yang pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam, sehingga pagi ini Bapa kami boleh bangun, kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Bapa kami mau belajar, biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan berikan kepintaran bagi kami agar apa yang akan kami pelajari hari ini Bapa kami dapat mengerti dan kami boleh praktikkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati keluarga kami, orang tua kami, Tuhan jaga lindungi mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu Bapa. Terima kasih Bapa, berikan semangat, sukacita bagi kami untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Oke anak-anak, tema kita hari ini masih tentang bekerja sebagai ibadah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 dan Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Nah, kembali lagi kita baca Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, anak-anak, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan semuanya itu dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan. Jadi kita tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh mengeluh, ya. Jadi kita lakukan semuanya itu dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kita belajar bagian yang ketiga, yaitu pandangan etika Kristen tentang bekerja. Nah, sini etika itu sendiri adalah sarana orientasi bagi manusia untuk menjawab bagaimana ia dapat hidup dan bertindak. Nah, etika juga dapat dimengerti sebagai pemikiran kritis tentang ajaran moral. Ya, jadi ini adalah pandangan etika Kristen tentang bekerja. Nah, selanjutnya, manusia dalam hidup membutuhkan etika karena manusia hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, ya, dan terus-menerus mengalami perubahan. Manusia hidup berdampingan dengan orang lain dan membutuhkan orang lain. Nah, anak-anak, secara khusus dari sudut pandang etika Kristen, ada 10 hal yang penting yang harus dilakukan saat bekerja. Antara lain, yang pertama yaitu bekerja dengan kesungguhan dan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati, bukan dengan terpaksa, ya. Nah, yang kedua, mengembangkan talenta atau bakat yang telah Tuhan karuniakan kepada kita dengan sebaik mungkin, karena Tuhan ingin hidup manusia bermakna bagi orang lain. Yang ketiga, yaitu tepat waktu, jangan terlambat dalam mengerjakan sesuatu. Keempat, berkata dan bertindak adil dan jujur, dalam kurung tidak berlaku curang, sama seperti apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang kelima,
pertama, menghargai orang lain. Jangan meremehkan teman kerja, ya. Menghargai perbedaan. Nah, yang keenam, mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang ketujuh, saling menolong dan mendukung, bukan saling menjatuhkan. Dan kedelapan, bekerja seperti untuk Allah, untuk kemuliaan Allah. Yang kesembilan, taat. Dan yang kesepuluh, yaitu setia. Nah, ini adalah 10 hal penting, ya. Nah, anak-anak, dampak positif bagi orang yang bekerja dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab, yaitu kita lihat dampaknya anak-anak. Hidupnya menjadi bermakna, ia dapat mengembangkan diri, dapat berguna bagi orang lain, dan dengan imbalan yang diterima, ia dapat mencukupi kehidupannya setiap hari. Nah, ini dampak yang positif bagi orang yang bekerja dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Nah, ini sekarang dampak yang negatif bagi orang yang bekerja dan tidak disertai dengan kesungguhan hati. Antara lain, mari kita lihat, merasa hidup ini tidak berarti dan tidak bermakna. Merasa hidupnya tidak berguna bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Merugikan orang lain, tidak memiliki uang yang cukup, dan ini bisa mengarah kepada tindakan kriminalitas, ya. Ini dampak negatif bagi orang yang bekerja dan tidak disertai dengan kesungguhan hati. Bekerjalah dengan kesungguhan dan sepenuh hati. Apapun pekerjaan kita yang harus kita jalani setiap hari, ya. Kita harus bekerja dengan kesungguhan hati. Nah, baik kita sebagai pelajar, guru, sebagai orang tua, anak, sebagai dokter, perawat, dan penjaga toko, pegawai negeri, buruh, pilot, astronot, dan sebagainya. Nah, kita harus bekerja dengan kesungguhan hati dan sepenuh hati, ya. Nah, jadi anak-anak, pekerjaanmu adalah wujud ibadah yang sejati. Nah, ayat Alkitabnya di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Jadi pekerjaan yang kita lakukan adalah wujud ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Anak-anak, ini adalah penjelasan teks Alkitabnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Nah, kisah tentang penciptaan manusia dan tentang kehidupan bangsa Israel. Nah, dapat kita baca yaitu melalui kitab Pentatuk, ya, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan dan Ulangan. Nah, dalam kelima kitab ini kita dapat mempelajari tentang bagaimana rancangan Allah itu nyata dalam kehidupan bangsa Israel, ya. Nah, di dalam Kolose juga pasal 3 ayat 23 sampai ayat 24. Nah, ayat ini adalah ayat yang sungguh memberi gambaran bagi kita tentang bagaimana seharusnya kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, ya. Oke anak-anak, hari ini Miss Lina tidak kasih tugas, tetapi Miss Lina berharap anak-anak tetap mencatat apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan silakan anak-anak mencatat poin-poinnya. Dan saat ini kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Mari
Mari anak-anak, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kegiatan pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga boleh selesai dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, dan apa yang sudah kami pelajari hari ini Tuhan, biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh pahami dengan baik, dan kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan terus menjaga kami, melindungi kami, Tuhan terus juga memberikan kesehatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Oke anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. God bless you.